Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dimanapun Anda berada, kami akan melanjutkan kajian Uqudul Hijain, yaitu terkait dengan istri yang wajib dipenuhi oleh suami, wajib untuk berbuat baik kepada istri karena istri itu adalah laksana tawanan. Pesan Rasulullah untuk selalu berwasiat, berpesan kepada istri dengan pesan yang baik, untuk berbuat baik, untuk melakukan yang terbaik. Karena istri itu bagaikan tawanan, maka suami harus tanggung jawab memberi nafkah, memberi belanja, dan melayani apapun kebutuhannya. Ini tanggung jawab seorang suami. Dan laisa tamlikuna minhu syai'an ghairu dzalik. Seorang suami tidak memiliki hak apapun terhadap istri kecuali berbuat baik itu saja. Jadi tidak boleh kasar, tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk kepada istri atau menindak, menghukum dan lain sebagainya. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali manakala istri melakukan perbuatan buruk yang tampak, yang nyata, melakukan perbuatan jelek sebagaimana menentang suami atau membangkang kepada suami ataupun melakukan perbuatan maksiat. Maka kalau sedemikian itu, seorang suami pertama wajib untuk memberi nasihat baik. Jadi itu nasihat yang baik. Tapi fa'in fa'alna fahjuruhunna fil madhaji. Kalau seorang istri itu melakukan perbuatan yang dilarang, yang buruk, yang maksiat, maka dinasehati masih tidak bisa. Langkah selanjutnya seorang suami harus menghindar, dengan artian dipisah ranjang, tidurnya dipisah. Jadi tidak boleh seorang suami emosi langsung ditinggal minggat karena istrinya berbuat jelek, langsung ditinggal minggat, pulang atau dipulangkan. Ini tidak diperkenankan. Kalau istrinya salah, ya harus dinasihati dulu. Dinasihati tidak bisa, harus dipisah ranjang. Tidak boleh ditinggal kabur, minggat dan lain sebagainya. Dipisah ranjang itu pun ulama ada yang memperbolehkan sampai 1 tahun. Kalau misalnya istri masih tetap tidak mau sadar, masih tetap tidak mau taubat, tidak mau kembali lagi ke jalan yang benar, tidak mau lagi taat kepada suami. Kalau sudah sekian lama, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, seorang istri tetap tidak sadar dengan pisah ranjang itu, dan ia masih senantiasa melakukan perbuatan buruk yang dilarang oleh agama, maka boleh wadribuhunna dorban ghairu mubarrijin. Seorang suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak membahayakan. Artinya dengan pukulan yang tidak melukai anggota tubuh seorang istri. Misalnya memukul wajah. Ini membahayakan karena nanti bisa memar, bisa kesakitan, bisa melukai. Jadi tidak baik seorang laki itu punya kebiasaan memukul istri. Apalagi waktu emosi. Emosi, hindari yang namanya suami itu untuk memukul istri. Lebih-lebih memukul wajahnya. Ini membahayakan. Bolehnya memukul ini di sini karena istri tetap tidak sadar ketika sudah dikasih nasihat, dipisah ranjang, si istri tetap tidak mau sadar, tetap berbuat baik, jelek, tetap berbuat yang dilarang oleh agama, atau istilahnya nusus, maka ini yang memperbolehkan untuk dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan.
Kemudian fa in ata'nakum fala tabtaghu alaihinna sabila. Apabila istri sudah taat kepada suami, kembali kepada suami, ia sudah nurut kepada suami, fala tabtaghu alaihinna sabila. Maka seorang suami tidak boleh mencari-cari alasan lain untuk mengusiknya, untuk mengusik istri, cari jalan lain untuk biar istri itu bisa teraniaya atau didiskreditkan, dipojokkan. Ini tidak diperkenankan. Ala inna lakum ala nisaikum haqqo. Ingatlah, sesungguhnya kalian kepada istri itu punya hak. Harus ada hak yang harus diselesaikan, ada hak yang harus dilakukan. Walinisaikum alaikum haqqo. Dan begitu pula seorang istri kepada kalian juga punya hak yang harus diselesaikan, harus direalisasikan, harus dilakukan. Fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furusyakum man takrahuna. Di antara hak kalian atas istri, hak suami atas istri adalah melarang istri. Suami berhak melarang istri menggelar tikar kalian untuk orang yang tidak kalian sukai. Istri berteman dengan orang-orang yang dibenci suami. Ini tidak diperkenankan. Ini hak suami untuk melarang. Atau bertemanan dengan orang-orang yang dibenci atau tidak disukai oleh suami. Ini suami berhak untuk melarangnya. Kemudian wala ya'zana fi buyutikum liman takrahuna. Juga istri kalian itu tidak boleh mengizinkan masuknya orang yang tidak kalian sukai. Jadi suami berhak melarang istri, ya, memasukkan orang, baik itu orang laki ataupun orang perempuan yang tidak disukai oleh suami. Ini suami berhak untuk melarang juga. Ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah bahwa di antara hak istri kalian atas kalian adalah mendapatkan pakaian dan nafkah yang layak. Jadi haknya istri yang harus dilakukan oleh suami adalah memberikan nafkah, memberikan kesejahteraan, memberikan pakaian, ya, memberikan belanja